Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Pertama-tama, di Matius 16, Yesus berkata, "Siapakah anak manusia itu?" Dan kata mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Dan Petrus tentu langsung berbicara karena Petrus sungguh agresif, punya karakter berani. Ia membawanya pada masalah, tapi setidaknya ia tak pasif dan acuh. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan Yesus menjawabnya berkata, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, Petrus, sebuah batu karang, di atas batu karang, dan batu karang bukanlah Petrus, batu karang yang dimaksud adalah iman Petrus, yang ia nyatakan, Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Saya tak tahu sesering apa saudara baca Alkitab, tapi jika menginginkannya, saudara bisa melewati hingga akhir dan menemukan bahwa kita menang. Amin. Jadi, kita sungguh, meski kita ingin lakukan bagian kita, berusaha melihat perubahan di Amerika, dan kita ingin melihat sebanyak mungkin orang dibawa ke dalam kerajaan. Saya ingin saudara dengar, kita tak perlu khawatir tentang segala yang terjadi di sekeliling. Saudara tak perlu hidup ketakutan, dan saudara tak perlu khawatir. Nomor satu, ini tak akan membawa kebaikan, tak akan mengubah apapun. Dan Alkitab katakan kita lebih dari pemenang. Apakah artinya itu? Maksudku, saya bisa memahami arti dari pemenang, tapi apa artinya untuk menjadi lebih dari seorang pemenang? Ya, ini sebuah ide dari saya, tapi kurasa maksudnya adalah kita punya pengalaman cukup dengan Allah, kita percaya firman-Nya, kita tahu bahwa kita sudah miliki kemenangan sebelum kita bahkan menghadapi masalah. Nah, saya ingin saudara pikirkan itu, karena saudara akan punya masalah dalam hidup. Kita punya beberapa masalah hari ini, saya akan bahas dengan saudara sebentar lagi. Ada hari-hari yang berlalu. Maksudku, saudara pikir iblis meninggalkan kita karena kita menjalani kehidupan di dunia? Tidak. Ini terlalu mudah. Jadi, saudara, tetapkan pikiranmu, akan ada tantangan dan kesengsaraan dalam hidup, dan setiap badai tidak selalu diramalkan. Saudara tak selalu tahu kapan badai datang, dan tetapkan pikiranmu bahwa dalam apapun yang saudara alami, semua katakan laluilah. Lihat, banyak orang ingin memberitahumu bahwa mereka melaluinya, dan akhirnya puji Tuhan engkau melaluinya, engkau tidak tersangkut di tengah-tengah masalahmu. Saya melalui begitu banyak hal, tapi kesaksianku adalah saya masih di sini. Dan ini kesaksian yang indah, karena kita bisa lalui banyak hal yang sulit dan berkata, saya masih berdiri, masih percaya Allah, mengasihi Yesus, saya tak akan mudah menyerah. Saya akan ada di sini, menunggu Kristus saat Ia kembali untuk menjemputku. Jadi, kita tak perlu takut akan masalah, siapapun tak suka. Tapi saya mendorong agar saudara tidak ketakutan. Saudara bisa tetap membaca berita, mendengarkan semua kekacauan, tapi saya takkan habiskan waktu melakukannya karena kebanyakan tidak benar. Dan maksudku, pada dasarnya dikatakan jika bukan berita buruk itu bukan berita, jadi semuanya adalah berita buruk, dan saya memilih berpihak pada kabar baik. Dan kita perlu sadar pada apa yang terjadi di dunia dan kebodohan dan kekonyolan dalam hal-hal
yang sedang terjadi, tapi semua tak akan membantu jika kita hanya duduk dan membicarakan hal itu dan membuka media sosial dan mengeluh di dalamnya. Kita harus berdoa dan kita harus memilih dalam setiap pemilu, baik saudara suka atau tidak. Jika saudara tak memilih, saudara tak punya hak untuk mengeluh. Amin. Jadi kita tak perlu khawatir. Jadi saya hanya ingin saudara ingat itu, saudara tak perlu khawatir. Lalu Yesus melanjutkan perkataan pada Petrus. Angin meniup lembar catatanku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci, mengunci dan membuka sesuatu bukan? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat? Nyatakan tidak baik dan salah di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, ini terjemahan Amplified dan saya lebih suka dari apapun yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Saudara tahu kita tidak memerintah sorga, tapi sebagai anak Allah kita diberikan otoritas untuk bekerja dengan Allah membawa sorga ke dunia. Jadi katanya saudara bisa mengikat dan lepaskan menurut apa yang terjadi di surga. Nah, saya ke gereja selama bertahun-tahun lalu. Kupikir sebelum saya bahkan sadar iblis itu nyata. Maksudku, saya mendengar tentangnya di gereja, tapi saya tak pernah sungguh tahu bahwa ia adalah musuh nyata. Musuh yang sangat nyata. Dan seringkali kita salahkan masalah dalam diri seseorang atau hal lainnya, dan sungguh iblislah yang mendalangi di balik setiap masalah. Saat Petrus menarik Yesus dan menegurnya yang tak terbayang olehku betapa bodohnya kita. Yesus berusaha memberitahu mereka bahwa ini waktunya ia ke Yerusalem dan bagaimana ia akan mati. Ia sangat bersungguh-sungguh dan Petrus menariknya dan berkata, "Oh tidak Tuhan, ini tak akan terjadi padamu." Dan segera Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis. Kau menyinggungku, kau batu sandungan, kau menghalangiku." Dan ia tidak memikirkannya lagi, ia tidak habiskan waktu. Nah, ia tidak menyebut Petrus iblis, tapi ia tahu bahwa iblis bekerja melalui Petrus. Lihatlah, dan hal yang saudara perlu pahami, bahkan jika orang yang sungguh-sungguh mengasihimu, seringkali akan tanpa sadar mengizinkan iblis bekerja lewat mereka untuk menjatuhkanmu atau mencegahmu melakukan yang saudara percaya Allah kehendaki darimu. Saat Allah memanggilku untuk mengajar firman-Nya, orang selalu ingin tahu bagaimana kau tahu kalau ini dari Allah. Saudara tahu? Dalam kasusku saya tahu. Saudara tahu saya tidak mendengar suara kencang, tapi saat Allah memanggilmu melayaninya, ia memberimu semangat yang benar. Dan saudara tidak bisa menahan dirimu lagi. Saudara harus melakukannya, saudara tidak tahan lagi. Dan tentu ini sudah bertahun-tahun lalu, tapi maksudku begitu banyak orang yang mengasihiku mencoba menjatuhkanku dan berusaha menyatakan saya tak bisa karena saya perempuan dan kudengar dari Allah wanita tidak lakukan ini. Jadi kuberitahu Allah suatu hari saya tak bisa, saya seorang wanita, dan ia mengingatkan bahwa ia tahu aku wanita sebelum memanggilku. Dan saudara harus paham bahwa beberapa hal yang Paulus katakan terikat budaya saat itu. Jadi saya ingin saudara tanamkan di pikiran bahwa saya bukan memintamu tidak dengar siapapun, tapi ada beberapa dari saudara di sini sekarang yang harus putuskan sesuatu dalam hidup dan baik untuk mendapat saran jika mendapat dari orang yang tepat. Tapi Alkitab berkata, jangan terima saran orang tak percaya. Tapi lebih dari siapapun saudara perlu dengar Allah. Dan apapun yang dinubuatkan orang padamu atau khotbahkan atau sarankan, saudara harus bawa pada Allah. Katakan, benarkah ini? Inikah yang engkau ingin aku lakukan? Terkadang kita terlalu bergantung pada orang lain.
Amin. Jadi, ku beritahu Dave dalam 3 pelajaran berikutnya ada 21 poin. Ia tertawa. Ia tertawa keras, katanya, ya kira-kira khotbah ini hanya berisi 2 poin. Dan karena saya selalu tulis semua poin dan tak pernah selesai. Poin pertama adalah bagaimana kalahkan iblis. Saya percaya dengan pelihara damai dalam badai. Saya tak tahu apakah kita tahu betapa penting ini. Dan pertama-tama aku katakan kita manusia dan sungguh alamiah. Jika datang masalah, terutama jika ini tidak diharapkan. Alamiah jika spontanitas kita adalah kecewa. Saya lakukan, saudara lakukan. Dave jarang lakukan, tapi Dave ada di dunia yang berbeda dari kita semua. Ia seperti ada di tempat lain. Satu-satunya saat ia pernah marah adalah terhadap pemerintah dan golf. Saudara tahu bahkan sifat punya banyak pengaruh dalam ini. Dave sesungguhnya lebih mudah bergaul dan santai. Dan saya lebih, saudara tahu saya harus bereskan. Jadi, saat saudara merasa dirimu mulai kesal, siapa di sini yang bisa merasakan jika dirimu mulai kesal? Oke. Saudara tak bisa berdiri saja atau duduk saja dan diam saja. Saudara harus sadar ini iblis dan saudara harus menolaknya. Dan saya bicara pada diriku. Saat mulai merasa demikian, saya akan bicara sendiri dan menyebutnya menyadarkan diri sendiri. Dan saya ingin mendorongmu melakukan ini, jadi saya akan bicara pada diriku, Joyce, kau punya banyak masalah di masa lalu dan lihat kau masih di sini. Allah sudah memelihara setiap bagian dari dirimu. Jadi Allah itu setia. Dan ingatlah kemenangan masa lalu sungguh penuh kuasa saat saudara hadapi tantangan di hadapanmu dan mengingat kemenangan masa lalu. Ini salah satu alasan saya simpan jurnal. Jadi jika saya alami masa-masa di mana saya menghadapi situasi yang sulit, saya bisa mengenang kembali beberapa kemenangan diriku di masa lalu. Kurasa sekitar 37 tahun lalu, saya didiagnosa kanker payudara. Dan saya harus ditindak mastektomi di satu sisi dan saudara tahu setiap kali saudara dengar kanker, sungguhlah mengerikan. Dan bahkan saat saudara dinyatakan sembuh, masih cukup menantang untuk tidak khawatir bahwa suatu hari ia akan kembali. Dan disinilah saya hari ini, 37 mamogram kemudian, dan tak pernah terima kabar buruk. Nah, suatu kali mereka pikir melihat sesuatu, jadi mereka menyuruhku PET scan yang memindai seluruh tubuh, dan mereka katakan hal yang sungguh menarik bagiku. Orang yang membacanya berkata, ya kelihatannya kau pernah punya sel kanker yang berada di tulang belakangmu, tapi mereka sembuh sendiri. Dan kupikir ya tidak mungkin mereka sembuh sendiri. Tapi kita kenal Allah kita. Amin. Nah, ada seorang wanita yang bekerja bagi kami 37 tahun dan ia adalah salah satu orang yang saudara takkan bertemu orang yang lebih ramah dan positif dari dia. Dan baru-baru ini ia meninggal karena kanker. Jadi semua orang berdoa agar dia sembuh dan berdoa agar dia bisa pulih kembali. Nyatanya tidak terjadi. Tapi Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan jika kita izinkan. Dan jika sudah waktunya kita pergi, kita akan pergi. Dan kekhawatiran tidak akan membuat hidup lebih baik. Dan siapapun yang percaya pada surga, pantas saja Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi mari kita tidak mengkhawatirkan segalanya. Nikmati setiap hari yang ada dan buat iblis marah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di esok hari. Tapi kita sebaiknya menikmati hari ini karena inilah yang kita miliki sekarang. Amin.
Jadi, di seluruh Alkitab, Alkitab memberitahu jika kita alami damai dalam badai hidup. Damai adalah salah satu kunci. Salah satu, ada banyak, tapi salah satu kunci yang akan membingungkan iblis. Maksudku, ia lakukan yang terbaik untuk mendatangkan masalah bagimu yang seharusnya mengecewakan dan menakutkanmu. Dan saudara tetap damai dan mengasihi Allah, lalu apa yang bisa ia lakukan, ia tak tahu apalagi yang bisa dilakukan. Dan entah bagi saudara, tapi secara pribadi, saya senang membingungkan iblis. Dalam Roma 16 ayat 20 Alkitab katakan Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Allah sumber damai. Damai sejahtera mengalahkan iblis. Dalam Efesus pasal 6, ini pasal di Alkitab yang membahas perlengkapan senjata Allah yang akan melindungi kita di saat berperang. Dan saya senang perkataannya dikatakan berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan. Ya, kata-kata pakai, setiap kali ku melihatnya di Alkitab, saya tandai kata itu karena mengingatkanku bahwa saya harus bertindak juga. Saudara lihat, Allah memberi kita banyak hal, tapi kita harus lakukan bagian kita. Allah tak akan lakukan segalanya bagi kita semua. Ia punya bagian dan kita punya bagian. Jika tidak lakukan bagian kita, Allah tak akan lakukan bagiannya. Seringkali saat saudara punya masalah dan meminta pada Allah solusinya, atau memintanya menghadapi masalahmu, Allah akan berikan tugas untukmu. Atau pintu yang saudara harus dorong terbuka dan kita semua lakukan di waktu berbeda. Dan kita harus lakukan benar sebelum Allah bisa selesaikan masalah. Seringkali saat saudara sakit, dan saya alami ini sudah berkali-kali, saya akan berdoa bukan hanya agar Allah sembuhkan, tapi apakah ada hal yang kulakukan yang sebabkan ini. Dan seringkali ini hal yang sederhana. Saya mengalami sakit pinggang dan disuntik kortison, saya lakukan ini, lakukan itu, lakukan hal-hal lain. Dan menemukan bahwa ini sesungguhnya saya menemukannya. Allah menunjukkan padaku bahwa apa nama otot itu? Bukan pahaku, di belakang sini, urat lutut. Pahaku di sebelah sini sayang. Bahwa urat lututku di sisi di mana pinggangku sakit ternyata tampak sangat tegang. Jadi saya cari di internet, menemukan peregang untuk itu, dan saya melakukannya secara rutin. Dan ini sungguh membantu saya. Dave suatu kali mengalami yang ia sebut yips. Saya tidak paham itu. Ia sebut itu yips, dan memang demikian. Ia akan tiba-tiba gugup dan tubuhnya gemetaran. Dan saat ia mendoakannya, Allah menunjukkan bahwa ia minum kafein terlalu banyak. Seringkali saat kami datang ke dokter dan terima pil untuk ini dan pil untuk itu dan pil untuk hal yang lain juga, dan masalahnya tak pernah berhenti karena kita tak pernah berhenti melakukan hal yang sesungguhnya menyebabkan masalah. Penny, istri Mike Shepard, yang duduk di depan sini bertahun-tahun, ia mengalami sakit kepala migrain hebat. Maksudku, ia bahkan minum obat-obatan, ia lakukan segalanya. Maksudnya, kau alami itu seringkali. Kapan? Hampir tiap saat. Ya, ia sakit kepala hampir setiap hari, tak berhenti. Lalu migrain-migrain ini akan melumpuhkannya. Ya, ternyata Allah menunjukkan bahwa ini akibat gula pengganti yang ia masukkan terlalu banyak. Berapa banyak bungkus gula pengganti yang kau tuang ke cangkir? 2. Oh ayolah, saya ingin ceritakan. Berapa banyak? Saya akan ceritakan itu sekarang. 5 dalam satu cangkir kopi. Ya minum teh dingin, ya minum kopi. 5. Saya tak tahu harus bagaimana. Tapi, jadi saudara paham maksudku. Saudara tidak bisa hanya marah karena iblis sedang menyerangmu.
Saudara harus terbuka pada fakta bahwa mungkin saudara lakukan hal yang tidak sengaja, tapi mungkin saudara lakukan hal yang menyebabkan masalah yang seharusnya saudara berhenti lakukan. Seperti contohnya, minum air. Saudara tahu apa salah satu hal yang mencuri energimu? Dan banyak orang bahkan tak tahu ini, jika saudara sedikit kurang air, maka saudara kelelahan. Dan bisa kukatakan mayoritas manusia tidak cukup meminum air. Nah, saya tidak sedang memberi kelas kesehatan, tapi saya ingin mengangkat poin bahwa segalanya tidak selalu berupa rahasia, rohani, yang dalam. Seringkali ini hanyalah hal praktis yang perlu kita mulai lakukan atau sesuatu yang harus kita berhenti lakukan. Jadi, kenakanlah kasut kerelaanmu, artinya berjalan dalam damai. Diam dalam damai. Markus 4 ayat 35 hingga pasal 5 ayat 1, saya suka firman ini. Saya mendengarkannya dahulu melalui kaset tape pengajaran yang pertama kali saya dengarkan. Dan ternyata membahas ayat-ayat ini. Dan ini kisah tentang saat Yesus naik perahu bersama para murid dan katanya, semua katakan katanya. Nah, saudara lihat, saat ia katakan sesuatu ya sungguh-sungguh, dan saat ia katakan sesuatu maka akan terjadi. Katanya, mari kita bertolak ke seberang. Jadi, mereka punya arah. Mari kita bertolak ke seberang. Ya, di tengah-tengah mereka hadapi badai yang sangat besar. Pernahkah Allah menyatakan sesuatu kepada saudara bahwa sesuatu yang indah akan terjadi, hal ini akan terjadi, hal itu akan terjadi, aku akan lakukan ini. Lalu situasimu terlihat seperti keterbalikan sepenuhnya dari yang terjadi. Pernahkah saudara alami itu? Sebagian saudara? Baik. Jadi, mereka ketakutan dalam badai. Dan Yesus sedang tidur. Ia sedang tidur dengan nyenyak. Ia tidak sedikit pun ketakutan. Ya, mereka membangunkannya, lalu ia bangkit dan menghardik badai. Ia menghardik badai itu. Tapi ia juga dengan kasih menegur mereka. Katanya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kupikir, ya saya baca ini suatu hari, tapi kupikir saya setuju dengan hal ini, bahwa kurang percaya adalah dosa terbesar kita. Allah ingin kita percaya kepadanya. Ia ingin kita percaya apa yang ia katakan dalam firman. Dan percaya bahwa jika ia katakan sesuatu, ia akan lakukan. Entah berapa lama waktu menyelesaikannya, ia akan lakukan. Segalanya punya awal, pertengahan, dan akhir. Dan awalnya bisa menyenangkan, akhirnya selalu menyenangkan, tapi di tengah tak selalu baik. Jadi mereka di tengah badai, di tengah-tengah danau. Tapi lihat pasal 5 ayat 1 berkata, dan mereka tiba di seberang. Ini sungguh contoh yang baik, katanya, mari kita bertolak ke seberang. Sebelum mereka tiba di seberang, mereka alami badai topan yang sangat hebat. Jangan terkejut jika saudara punya mimpi atau visi dari Allah untuk lakukan sesuatu dan iblis datang menyerangmu. Mengapa ini mengejutkanmu? Saudara pikir hanya karena saudara ingin berbuat bagi Allah atau ingin hidupmu menjadi lurus kembali, maka ia akan menyediakan karpet merah dan menolongmu? Tidak akan. Beberapa hal yang terjadi pada kami saat kami keluar menjalankan konferensi ini sungguhlah konyol. Hingga kami hanya bisa menertawakannya. Tampaknya ini sungguh konyol. Saya biasanya marah dan kecewa dan sepertinya khawatir dan marah, jadi seperti duduk di kursi goyang, maju mundur seharian tapi tak mencapai apapun. Amin. Jadi hari ini lihat apa yang terjadi hari ini. Baik, kami tiba di sini, kota yang indah, menemukan restoran menyenangkan, di luar nyaman, kami duduk di luar. Tapi saya tak suka makanan yang ada. Akhirnya saya makan 2 makanan pembuka. Salah satunya terlalu asin bagiku, jadi seseorang akhirnya membawa pulang, jadi saya pesan yang lain. Tidak menyukainya juga ya, saya senang makanan yang enak sebelum memulai ini. Tapi ya,
ternyata tidak. Lalu Ginger yang biasanya ada di konferensi menolongku ada kematian di keluarganya, jadi tak datang akhir minggu ini. Dan Matt yang biasanya datang dan sediakan banyak hal di panggung di sini dan memastikan semua detail tersedia sehingga saya tidak bingung dalam berkhotbah. Iya, pesawatnya dibatalkan. Dan iya, tak ada di sini sampai besok sore. Jadi kami berkata pulanglah saja dan nikmati waktumu. Kau tidak banyak berguna lagi, jadi kita harus mengatur ulang dan mengubah rencana. Kami sewa 2 kendaraan, 2 SUV, dan salah satunya, aki mobilnya, habis. Maksudku saudara tahu, kami bahkan belum mulai konferensinya. Maksudku, kami bahkan belum bersiap-siap. Jadi, seolah kami selalu mengejar prestasi sepanjang tahun dan di akhir tahun, kami duduk dan menjadi, bacalah, ingat saat kita harus duduk di lorong selama 45 menit menunggu mereka datang dan membuka pintu karena kunci di kamar hotel tak berfungsi. Entah apa yang mereka lakukan tapi mereka memastikan kami tidak bisa masuk lagi. Ada suatu hal dalam Markus yang menurutku sangat penting, saya tak punya waktu mengkhotbahkannya tapi ayat 35 mengatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Hal berikut yang ia katakan adalah hal yang belum pernah kukhotbahkan, entah apakah ada yang sudah, karena saya yakin ada yang pernah, tapi saya entah bagaimana tak melihat ini, meninggalkan orang banyak. Lihatlah terkadang, dengarkan saya, jika ingin sampai ke seberang, saudara harus tinggalkan orang banyak. Ku beritahu jika saudara ingin jadi seorang berkemenangan, seorang Kristen pemenang, ada waktu-waktu di mana saudara harus rela untuk sendirian.